Teror mengguncang sekolah, publik dibuat heboh. Ketenangan di Jumat siang, di tengah khusyuk menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, seketika pecah dengan suara ledakan. Dari sejumlah video yang beredar di lini masa, tergambar bagaimana hari Jumat kemarin mendadak jadi mencekam. Dentuman keras memecah kepanikan. Kepulan asap hingga korban berlarian, di mana tak sedikit yang mengalami luka di tubuh mereka, masih lekat dalam ingatan para siswa. Saya lagi habis dari kelas teman ya. Habis dari kelas teman langsung mau ke masjid, tapi itu udah telat. Habis dari situ kan masjid udah penuh. Jadi saya dapatnya di depan. Pas depan nggak lama, tiba-tiba udah mulai. Berapa kali ledakan yang kamu naik? Dua. Waktu sholat Jumat ya, itu kita udah sampai hampir mau komat, udah sampai amin-aminnya, tiba-tiba langsung ada suara ledakannya kenceng dari belakang. Itu posisinya saya dua syaf dari saya, nah itu suara ledakan itu dua syaf dari belakang saya gitu. Ya, itu aja. Orang-orang yang pada keluar megang kepala, megang telinga, berdarah-darah keluar. Cuma paling parah telinga semua sih, Kak. Itu bener-bener suara ledakannya tuh kenceng banget. Jadi telinganya tuh sampai telinga rusak semua itu udah ada. Sesaat setelah khotib usai menyampaikan khutbah, sesaat sebelum imam melafal takbir guna melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, siswa sebut ada 2 kali ledakan terjadi. Kepanikan makin menjalar ketika sejumlah korban mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Orang tua dan keluarga korban yang mendapati kabar ini dihentak duka. Tangis mereka tak terbendung melihat korban terbaring tak berdaya di ranjang perawatan rumah sakit. Bahkan tangis juga mengalir dari pipi orang tua korban yang anak mereka tak terluka sama sekali. Cempaka Putih Jumat sore, korban atas nama Fadel dilarikan ke rumah sakit Yarsi untuk menjalani CT scan mengingat kondisinya terluka parah terutama di bagian kepala. Anak saya telepon, saya langsung jemput dan kebetulan dua-duanya juga saya bilang tolong kalian harus tetap bersama pulang Mbak. Dan saya sangat berduka hari ini karena mau bagaimanapun semua anak-anak di 72 itu anak-anak kami Mbak. Jadi mohon doanya semoga anak-anak kami yang sekarang menjalani perawatan, doakan mereka semua sehat-sehat, sehat seperti semua. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Lebih dari 50 orang terluka akibat ledakan di SMA Negeri 72 Jumat siang kemarin. Dan hampir semua menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dalam sorot kamera insert, tergambar bagaimana pilu menjalar di antara selasar rumah sakit. Para siswa yang menjadi korban terbaring di ranjang perawatan dengan berbagai tingkat luka. Sementara keluarga dibuat nanar mencerna peristiwa kemarin itu. Setidaknya hingga tadi malam masih ada 14 anak di sana yang masih harus menjalani perawatan intensif. Sementara sebagian lainnya sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Ya, aku karena posisinya dia di belakang, jadi dia telinganya sih, telinganya itu sakit sama kepalanya kayak nggak udah sama. Oh berarti nggak ada luka sama sekali, kayak lebih ke sakit karena pendengaran gitu ya? Mungkin luka dalam ya, tadinya kan dilarin ke RS yang Koja. Oh. Karena mungkin dia kondisinya nggak ada luka luar, jadinya disuruh rujuknya besok, cuma dia makin merasa nggak enak jadi kasihan ya. Jadi ada 14 orang yang hari ini, yang malam ini akan stay di sini, yang akan rapat inap di sini. 14 orang anak, ya. Atau anak-anak rata-rata. Hari ini kita fokus kepada anak-anak yang mengalami luka, tapi tentu kita juga harus mendampingi anak-anak dengan rehabilitasi untuk trauma healingnya. Karena pasti anak-anak ini mengalami trauma. Semua anak, baik yang mengalami luka atau tidak ya, yang mendengar dan menyaksikan kasus tadi, itu pasti membutuhkan untuk pendampingan psikologis. Dan di antara para korban yang terbaring menjalani perawatan, ada pula Raffi Ahmad yang tampak mendampingi sejumlah pejabat datang membesuk ke Rumah Sakit Cempaka Putih. Lewat laman media sosialnya, Sang Sultan Andara bagikan momen dirinya melihat langsung kondisi korban, lengkap dengan caption berisi ungkapan keprihatinan, juga doa agar seluruh korban bisa kembali pulih seperti sedia kala.
Dan ketika para korban luka menjalani perawatan di rumah sakit, lokasi di SMA Negeri 72 usai ledakan masih tampak mencekam. Tim gabungan berjaga ketat di sekitar lokasi sekolah. Dan sebuah kisah menyisakan dada mengemuka terkait terduga pelaku yang disebut-sebut adalah siswa di sekolah itu sendiri. Dari penuturan sejumlah saksi, terduga pelaku disebut pendiam, bahkan dikabarkan jadi korban bully. Nggak tahu juga, soalnya saya kan emang kalau dari dulu kan saya suka emang nyapa, kalau ketemu dia kan suka nyapa-nyapa doang ya, tapi pada saat saya habis dari toilet dia nanya ke saya, kayak nanya bulan bahasanya ini kapan, puncaknya ini kapan. Itu nanyanya berkali-kali di waktu yang berbeda ya? Apa di waktu yang berbeda? Katanya sih Bapak, tapi belum jelas sih Bapak, cuma dengar-dengar memang dia sih. Dari kelas 12, Bapak nggak tahu sih. Cuma dengar-dengar doang. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Satu lagi yang menyita perhatian publik luas adalah keberadaan senjata bertuliskan sejumlah nama yang ditemukan di lokasi ledakan. Di antara tulisan-tulisan yang mencuatkan berbagai spekulasi ini, pihak polisi memastikan bahwa senjata yang ditemukan adalah senjata mainan. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan. Ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Bagaimana bisa terduga pelaku bisa tega melakukan aksi teror di lingkungan sekolah hingga apa pula motifnya masih didalami pihak penyidik. Tapi satu hal yang pasti, bahwa peristiwa ledakan di lingkungan sekolah SMA Negeri 72 Jumat siang kemarin itu menuai kecaman dari berbagai pihak. Apalagi peristiwa ledakan terjadi di rumah ibadah saat para siswa dan guru tengah beribadah sholat Jumat. Perlu ditabayunkan lagi kepada pihak kepolisian, karena tidak mudah untuk merakit sebuah bom ya. Tentu perlu skill, perlu ilmu, perlu keahlian, perlu diselidiki di mana anak ini belajar. Kalau memang pelaku siswa yang dibully ini pelakunya, perlu kita tabayun dan benar-benar hati-hati. Jangan sampai nanti ini termasuk jadi ada fitnah lagi di sini. Dan saya yakin kepolisian ahlinya dalam menyelidiki perkara ini. Dan saya mengutuk keras setiap aksi terorisme dimanapun, apalagi melibatkan tempat ibadah. Dan ini anak-anak kita lagi ibadah di masjid, kemudian terjadi ledakan. Ini sungguh sangat miris, dan semoga korban-korban cepat sembuh dan orang tuanya bersabar. Insya Allah semua akan ada hikmah. Ya, siswa-siswi dari SMA 72 Jakarta yang harusnya merasakan betapa serunya dalam kegiatan belajar ya, dan juga bermain bersama teman-teman, tiba-tiba menjadi suasana yang sangat mencekam sekali dan juga sangat menyedihkan sekali, dan kami juga turut berduka cita, tentunya sangat berduka sekali dengan apa yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Karena bagaimanapun juga kalau memang ini adanya dugaan karena adanya pembulian, ini sudah jelas ya kalau dampak dari bulian itu memang sangat tidak baik sekali. Oleh karena itu mari kita tebarkan cinta dan juga kasih ya.